Kami perwakilan dari kelas 7 di Ponorogo dalam acara P5 akan menampilkan drama tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, saya Leonel Alfredo sebagai narator. Saya akan memperkenalkan peran-peran lainnya. Reza sebagai Sultan Ageng Tirtayasa, Fonsa dan Rifki sebagai pengawal, Deva sebagai sesepuh, Fatur sebagai Sultan Haji, Salman sebagai Arya Purbaya, Fajri dan Fatin sebagai tentara VOC, Firdaus dan Fadil sebagai nelayan, Azam sebagai CF, dan terakhir Rehan Rashid sebagai Wilma atau istri dari Saif. Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah, adik dari Sunan Gunung Jati. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan pun bisa tercapai, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kejayaan itu akan hilang. Awal kisah saat acara penyerahan kekuasaan dari Sultan kelima kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada sore hari. Penobatan pengangkatan Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung meriah, namun hikmat. Sesepuh menyerahkan jabatan kepada Sultan. Bingung saya. Aku serahkan jabatan ini kepadamu. Semoga engkau dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ucapan Sultan adalah janji, dan perbuatan Sultan adalah tindakan yang akan ditiru oleh banyak orang. Tindakan dan pilihan Sultan akan menentukan nasib banyak orang. Maka Jagalah amanat ini, say. Maka berlakulah bijaksana dan aneh, aku percaya kau bisa melakukannya, Pangeran Dipan. Terima kasih. Insya Allah aku dapat melaksanakan semua dengan baik. Aku juga masih membutuhkan bimbingan dari para tertua dan sesepuh. Aku mohon bantuanmu. Selamat ayahanda, mulai saat ini kau bukan hanya seorang kepala rumah tangga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Sebagai seorang anak, aku akan selalu mendukung atas keputusanmu demi kebaikan kalian dan keluarga kita.
Arya Purbaya. Kakak, kapan kau datang? Aku merindukanmu sekali. Sudah lama sekali sejak kau kembali. Apa yang ada dalam tas itu, Kak? Mana orangku, Kak? Oh, itu baju kotor kakak seminggu kemarin. Oleh-oleh buat kamu ada coklat dari Arab yang lewat temuan di pinggir jalan. Tinggal udah pulang nanti, tapi sudah makan karena lapar. Sudahlah, kamu udah terlalu banyak makan coklat. Nanti kena diabetes. Nah, kakak lihat asal. Baik, ayah Purbaya. Ayo. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya, seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Pasukan orang yang sangat tangguh dan sultannya sangat bijak dalam mengambil keputusan. Kita harus memata-matai keluarga dan kita bersama supaya kamu masih punya kemampuan. Tapi darling, I believe in you. Kemudian, Said dan Wilma pun melanjutkan aksi mata-matai dan mencuri informasi tentang kerajaan dan keluarga Sultan. Irma, aku ini bagus untuk mulai dengan kamu. Karena aku lebih tahu mengenai cara bagus seperti bernegosiasi. Ini sesuatu yang mana menimba pasti mereka tergiur. Kita sultan yang kita hadapi adalah sultan Ataturk yang memiliki banyak kekuasaan. Tenang saja saat ini, Sultan yang melalui kepala kita bersama dan sama dengan ini manfaat mereka. Boleh doakan supaya kita Setelah itu, Said dan istrinya bergegas pergi ke Istana Serosowan. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di Istana Serosowan dan menemui Sultan di Istana Serosowan. Namun, tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak tegas oleh Sultan Ageng. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh Syekh dan Wilma belum berhasil. Akhirnya, Syekh dan Wilma diusir oleh pengawal Sultan. Sesungguh apa tindakanmu mengusir dia dari benar? Baginda, tindakanmu sudah sangat benar. Bagaimanapun mereka mencoba memonopoli peragaman di Banten. Tindakanmu sudah sangat benar. Walaupun terjadi peperangan, percayalah Sultan, tindakanmu sudah sangat benar. Prajurit kita terkenal tangguh, berani dan setia. Mereka tidak akan berani. Percayalah Sultan. Kita sudah tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Yang
yang bisa lakukan hanya berusaha, bersiap-siap, dan bertawakal. Benar, Bapak Yusuf. Terima kasih sudah mendukung. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Ngadep orang masih kenapa nggak ngadepnya ke sini? Salah. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antara VOC dengan Sultan, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Ada apa ya, wahai rakyatku? Prajurit VOC datang dan memblokade kapal-kapal perdagangan asing serta mereka menghancurkan kapal-kapal mereka. Oce, Sultan, bukankah mereka yang mendatangkan pada waktu itu? Benar, berani-beraninya ya. Sekarang tidak sedang prajurit di sana untuk membalas dendam dan hancurkan kapal-kapal dagangan mereka. Baik, Sultan. Pengusiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dengan VOC. Beberapa tahun kemudian, di ruang kerjanya, Sultan Ageng tampak sedang memikirkan sesuatu dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Nggak enak. Enak kok saya. Sultan Haji dan Arif Baya kemarilah. Karena orang sudah cukup dewasa, ayah ingin kalian membantu ayah dalam menjalankan pemerintah ini. Tapi ayah pasti kamu bisa. Tapi ayah bisa. Tapi ayah bisa. Baiklah, akhirnya. Terima kasih ayah, aku akan melakukannya dengan baik. Dan kau bayar, kau menjaga daerah Banten dan Kenapa bisa wilayah aku sudah baik.
malam keluarga Sultan. Kurang gak nih? Pisang. Biar pisang sama pisang. Oh anakku, apa yang telah kau lakukan hari ini? Bagus, bagaimana dengan Arya Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan mendatangi langsung ayah. Setelah ayah memberikan tugas, setelah itu pula tidak ada terjadi konflik yang terjadi. Aku berhasil mengendalikannya ayah. Ayo bangga padamu. Terima kasih ayah. Bingung aku. Video. Setelah makan malam selesai, Sultan Haji berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya, ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ayahnya hanya memujinya sekedarnya saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya, melihat sang putra, Syaf dan istrinya yang dari tadi menguping, tahu dengan jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali. Tadi ada apa? Kayak semuanya pun terlihat kesal. Karena paniku, ayahku selalu memantau aku. Ayahku selalu memantau makanan. Padahal aku lah putra mahkota yang apa kalian berpikir aku berlebihan? Kenalkan, aku cuma Denny Chan. Perkenalkan, aku Sultan Haji, putra mahkota kerajaan Banten. Ya, kami telah banyak mendengar dengan kedermawananmu Sultan. Apa yang membuat Sultan yang bernama ini terlihat kesal? Tidak, aku hanya merasa iri terhadap adikku. Ayahku selalu membangga-banggakannya, padahal aku lah putra mahkotanya. Apakah kalian berpikir aku berlebihan? Lagi berdua. Pangeran Arya Purbaya. Aku duduk itu. Ya. Kalian mengetahuinya? Oh tidak, Cuma kan Setelah aku hanya berkata, kalau pas lagi pas aja. merasa bahwa tapi apa yang saya dari aku kemarin gara-gara bicara serius tanpa sepengetahuan, merasa melaksanakan sesuatu yang tidak bagus. Ya, kemarin kami telah melihat ayah dan adikku berdiskusi dengan serius. Benarkah? Mas kata juga akan mengetahuinya. Tidak mungkin aku mengenal adik dan ayahmu. Mungkin memang aku yang kalau kan tidak sebanding dengan yang Purbaya lakukan. Mungkin aku berusaha lebih baik. Ayahku pasti memujiku juga. Tentu saja mereka keluargaku dan tentang pembicaraan itu entahlah. Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, Sultan Haji langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya, pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semua pada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Ayah, kecewa denganmu. Mengapa kau bisa iri kepada adikmu sendiri? Tapi ayah, aku tidak iri terhadap adikku. Tapi setelah mendengar perkataan ayah tadi,
bahwa ayah memang berpihak kepada Purbaya. Bila saja anak kesayanganku itu, aku bisa buktikan aku bisa lebih baik daripada adikku sendiri. Sultan Haji pun menemui Syekh dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang sedang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya. Kakak, dari mana saja kamu? Akhirnya kau kembali, kami semua mencarimu. Alfred, tidak usah memanggil kau kakak lagi. Memangnya aku tak tahu busukmu seperti apa. Papan itu apa kak? Tunggu, aku bisa menjelaskannya. Aku mohon. Luas, kau bilang kau putra mahkota. Bahasa dasar pun kau tak mengerti. Kau memang tak pantas menjadi seorang putra mahkota dan tak akan pernah pantas. Aku bisa menjelaskan semuanya. Kau salah paham. Aku tidak pernah ingin mempunyai merebut posisi keinginan untuk kerajaan. Kaulah yang lebih pantas daripada aku. Selip-selipan gitu. Aku sudah tidak percaya. Aku bisa lebih dari seorang putra mahkota. Lihat saja nanti. Halo kelas, kau dapat dipercayakan. Banten harus mempunyai pangeran yang tangguh seperti kamu. Tapi sayang, Sultan lebih memilihmu. Itu semua tidak benar dan kalian tidak usah ikut campur masalah kamu. Aku yakin Sultan bisa menjelaskan semuanya. Oh ya, bagian apa tuh? Semuanya ngomong saja. Ada apa kalian mencari saya? Pergi kalian. Memang kalian berhasil menduduki istana saya. Cepat dia gerak. Jelek gitu. Sultan Haji. Sultan seperti ini pantas memimpin Kesultanan Negara seperti ini saja sudah bisa aku dapat. Ayah, marilah, bawa ibu pergi secepatnya dan kau harus cari tempat yang aman. Tapi, demi rakyat itu lah. Apa-apaan seorang sultan melakukan itu? Harusnya ayah yang melawan, bukan kamu Purbaya. Cundang, tak pantas memimpin Banten. Aku melakukan itu karena ayah sama lawanmu adalah aku. Jangan libatkan ayah atau Randa bodoh yang mau bawa ini. Kita buktikan siapa di nanti ayah suatu saat nanti. Ya kayak. Ya jeleknya atas sampai ke sana. Tinggal seorang perempuan lagi membuktikan kekuatannya. Ayah, menyingkirlah. Kau harus sama, kau harus memilih kerajaan. Kau adalah sultan ayah harus di belakangmu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mereka orang tua kita, Kak. Tadi masuk ke dalam kebun benang. Kamu cundang, kamu menyakiti orang miskin. Kamu hancur, menakut. Katamu hanya dimanfaatkan untuk orang-orang yang melakukan kita. Sadar, Kak? Mereka hanya ingin membuat kita tak masuk salah. Mereka juga ingin merebut kerajaan kita. Diam kamu Purbaya, kau ingin bernasib sama seperti sultan. Cip, Wilma, tangkap Purbaya. Aku ingin dia mati perlahan-lahan. Bawa dia ke pengasingan terjauh dan biarkan dia membusuk di sana. Setelah perkelahian berhenti dan pangeran dari Purbaya telah dibawa oleh Biyosi untuk diasingkan, suasana menjadi hening. Sultan Haji menarik nafas dan mengembuskannya dengan kuat. Apa-apaan kau langsung masuk ke sini tanpa izin pengawalku? Kami kan sudah bagian dari kerajaan ini, tentu saja kamu bisa masuk ke sini kapan saja. Aku pemimpin kerajaan ini sekarang dan kau bukan bagian dari kesultananku. Cepat sebutin apa yang kamu mau dan angkat kaki dari kerajaanku.
Dasar Sultan tahu diuntung. Kau bisa seperti ini dengan siapa? Tuyul, dukun desa, Ci, bertindakan bersama kepada kami. Benar itu mesti, dan kami kesini menginginkan kau untuk membuat tatanan yang terhadap perdagangan dari pihak lain selain Josi. Belum ada juga kapal-kapal dalam sehingga hanya kami lah yang menguasai ini. Apa sih? Cuma gitu. Apa-apaan kalian? Kalian memonopoli perdagangan di sini. Nah, perjanjian hanya memperbolehkan kalian berdagang kembali di Batam, bukan memonopoli. Tidak pengawal, bawa dua Belanda ini pergi dari sini. Take Jihan Oppo Putra Mahkota, or I will kill you right on your own place. Keren, keren, keren. Dari kamu sudah kau habisi dan berkas penjagamu sudah diduduki oleh kami. Apakah ada kata-kata terakhir, Sultan? Kurang ajar, pengkhianat. Padahal aku ingin memberikan kalian koin emas sebanyak apapun yang kalian mau, tapi ternyata kalian mau menduduki kerajaanku. Kami tak butuh kau ini membodoh. Kerajaan mulai yang akan mensenjatakan negara kamu. Kampret! Ya, dia sudah mati. Buang dia saja ke laut, siap agar menyatu dengan ayahnya. Hubungi kawanan kami. Hubungi kawanan kita. Malam ini kita akan berpesta. Kelar, Komandan. Yo. Menang, menang, menang. Kita berhasil melawan. Cerita ini adalah jangan pernah iri kepada siapapun, karena itu sangat merugikan. Sekian dari kelas studi di Ponegoro, kurang lebihnya mohon maaf.